Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Amalia Farista Devi sebagai moderator di kelompok ini akan membawakan topik tentang pengenalan e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu yang pertama saya Nadila dengan NIM 2301017, Rahmadita Nurdian 2301030, Putri Dwi Rahayu dengan NIM 2301049, Nur Sayyidah 2301060. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan pembahasan seputar pengertian e-commerce, perdagangan via internet, dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya mulai presentasi dari saya sendiri. Yang pertama, pengertian e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah hasil teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang dengan begitu cepat terhadap pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Namun, berbagai ragam pengertian atau definisi dari e-commerce tergantung cara pandang setiap orang yang memanfaatkannya. Saya ingin menjelaskan apa itu pengertian e-commerce menurut Herman Amir pada tahun 2000 dalam bukunya yang berjudul Not Ready Strategies for Success in the Economy. Di situ memberikan definisi terhadap e-commerce sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu. Dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi B2B maupun antara institusi dan konsumen langsung atau B2C. Menurut Suryanto pada tahun 2003 melihat e-commerce dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu dari perspektif komunikasi. E-commerce mengirimkan barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya. Yang kedua, dari proses bisnis perspektif. E-commerce adalah aplikasi teknologi yang mengarah pada transaksi bisnis dan alur kerja secara otomatis. Yang ketiga, dari perspektif layanan, e-commerce adalah alat yang memenuhi kebutuhan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk biaya, memangkas biaya layanan sambil meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Yang keempat, dari perspektif online, e-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang atau informasi melalui internet dan sarana online lainnya. E-commerce memiliki beberapa komponen standar yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh transaksi bisnis offline lainnya, yaitu menurut Hidayat pada tahun 2008. Yang pertama, produk. Banyak jenis produk yang dapat dijual melalui internet atau e-commerce seperti halnya barang komputer, buku, musik, pakaian, mainan, bahkan apapun yang saat ini Anda butuhkan semuanya sudah ada tersedia di internet. Yang kedua, tempat untuk menjual produk. Tempat untuk menjual produk ini ada di internet ya, yang berarti Anda harus memiliki domain dan hosting. Yang ketiga, cara menerima pesanannya ini melalui email, telepon, SMS, dan beberapa cara lainnya. Yang keempat, metode pembayarannya ini bisa secara tunai, cek, bank draft, kartu kredit, pembayaran internet, bahkan MIS, PayPal, Indomaret, Alfamart sudah tersedia. Yang kelima, metode pengiriman. Metode pengiriman ini dapat dilakukan melalui paket penjual atau diunduh jika produk yang dijual ini memungkinkan untuk itu. Yang keenam, layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini biasanya bisa melalui email, formulir online, FAQ, telepon, obrolan, dan lain-lain. E-commerce ini memiliki beberapa manfaat, baik itu organisasi, perusahaan, dan komunitasnya itu sendiri. Berikut adalah beberapa manfaat dari e-commerce yang disebutkan Suryanto pada tahun 2003.
Yang pertama untuk organisasi pemilik e-commerce. Memperluas tempat pasar ke pasar tradisional ke pasar internasional. Dengan pengeluaran modal minimal, perusahaan dapat dengan mudah menemukan banyak pelanggan, pemasok yang lebih baik, dan mitra bisnis yang paling cocok dari seluruh dunia. Selanjutnya, e-commerce mengurangi biaya pembuatan, pemrosesan, distribusi, penyimpanan, dan pengambilan informasi yang menggunakan kertas. E-commerce mengurangi waktu antara pengeluaran modal dan penerimaan produk dan layanan. Yang kedua, untuk konsumen. Untuk konsumen sendiri ini, e-commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau bertransaksi 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir semua lokasi seluruh dunia atau di wilayah Indonesia sendiri. Yang kedua, e-commerce memberikan pelanggan lebih banyak memilih. Mereka dapat memilih produk yang berbeda dari banyak vendor yang sudah tersedia. E-commerce ini menyediakan produk dan layanan yang murah kepada pelanggan dengan mengunjungi banyak tempat dan membuat banyak perbandingannya itu dengan cepat. Pelanggan dapat menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik, tidak lagi sehari-hari atau berminggu-minggu. Yang ketiga, untuk masyarakat. Manfaat untuk masyarakat sendiri, e-commerce memungkinkan orang untuk bekerja di dalam ruangan dan tidak harus keluar untuk berbelanja. Hal ini menghasilkan penurunan kepadatan lalu lintas dan mengurangi kemacetan juga, dan bisa mengurangi polusi udara yang cukup mencemari wilayah-wilayah di Indonesia khususnya. Yang kedua, e-commerce ini memungkinkan orang-orang di negara dunia ketiga dan daerah perdesaan untuk menikmati berbagai produk dan layanan yang akan sulit didapat tanpa e-commerce. Jadi orang-orang di perdesaan ini bisa menggunakan e-commerce ini dan bisa menikmati berbagai produk dan layanan yang tidak mudah didapatkan kalau tidak adanya e-commerce ini. Begitu saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sayu Nadila. Kerangka e-commerce. Aplikasi e-commerce disusun berdasarkan infrastruktur teknologi yang sudah ada, yaitu kombinasi antara komputer, jaringan komputer, dan software komunikasi sehingga menjadi informasi super require. Aplikasi e-commerce tidak akan berjalan tanpa hal-hal yang didapat dalam infrastruktur berikut ini. Yang pertama, jasa bisnis umum, seperti jasa pembelian dan penjualan. Yang kedua, distribusi pesan dan informasi sebagai sarana pengiriman dan pengambilan informasi. Yang ketiga, isi multimedia dan publikasi jaringan untuk pembuatan produk dan sarana mengkomunikasinya. Yang keempat, yaitu informasi super require sebagai landasan utama penyediaan sistem require, jalan utama di mana seluruh aktivitas e-commerce akan menggunakan jalan utama tersebut. Perdagangan via internet. Perdagangan via internet mempunyai beberapa jenis, yaitu yang pertama, e-commerce business to business. Jenis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya jenis B2B dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Yang kedua, e-commerce business to consumer. B2C.
Jenis e-commerce B2C adalah bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dan konsumen. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Yang ketiga, e-commerce consumer to consumer, C2C. Jenis e-commerce consumer to consumer dilakukan antara konsumen dan konsumen. Misalnya, konsumen dari produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Yang keempat, e-commerce consumer to business, C2B. Jenis C2B adalah jenis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online para produsen. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Transaksi bisnis tradisional dengan transaksi bisnis secara elektronik. Yang pertama, perdagangan bisnis tradisional. Perdagangan bisnis tradisional bagian dari bisnis yang berfokus pada pertukaran produk dan layanan dan mencangkup semua kegiatan yang mendorong pertukaran dengan cara apapun. Dalam perdagangan tradisional, transaksi dilakukan secara manual. Pertukaran barang dan jasa dengan uang dapat terjadi dalam perdagangan tradisional hanya selama jam kerja. Dalam perdagangan tradisional, interaksi antara pembeli dan penjual bersifat langsung, yaitu tatap muka. Ruang lingkup bisnis dalam perdagangan tradisional terbatas dalam area tertentu, yaitu jangkauan bisnis yang terbatas pada tempat-tempat terdekat di mana ia beroperasi. Dalam perdagangan tradisional, karena adanya standarisasi, ada pemasaran masalah satu arah. Pembayaran untuk transaksi dapat dilakukan dengan membayar tunai, cek, atau kartu kredit. Pengiriman barang langsung dilakukan dalam perdagangan tradisional. Yang kedua, transaksi bisnis secara elektronik. Transaksi bisnis secara elektronik berarti melakukan transaksi secara komersial atau pertukaran informasi melalui elektronik di internet. Dalam kasus transaksi elektronik ada pemrosesan transaksi otomatis, tetapi di sisi lain dalam transaksi elektronik pembelian dan penjualan barang dapat terjadi kapan saja. Salah satu kelemahan transaksi elektronik adalah bahwa pelanggan tidak dapat secara fisik memeriksa barang sebelum membeli. Namun jika pelanggan tidak menyukai barang setelah pengiriman, mereka dapat mengembalikannya dalam waktu yang ditentukan. Transaksi elektronik mempunyai platform universal untuk pertukaran informasi, yaitu saluran komunikasi elektronik yang mengurangi ketergantungan orang pada informasi. Kasus e-commerce ada keterus-terangan dalam pemerintah yang mengarah ke hubungan bisnis horizontal. Transaksi elektronik dapat dilakukan melalui mode pembayaran online seperti kartu kredit, transfer dana, dan lain-lain. Dalam kasus transaksi elektronik, barang dikirim di tempat pelanggan setelah beberapa waktu, biasanya dalam jangka waktu 1 minggu. Pemasaran dengan teknik baru. Pemasaran dengan teknik baru merupakan salah satu bisnis yang menggunakan aplikasi atau situs jual beli secara online. Indonesia memiliki berbagai jenis e-commerce dengan berbagai fasilitas dengan kelebihannya masing-masing. Aplikasinya ada yang sudah berhasil menarik pengguna dengan jumlah yang sangat banyak. Untuk bisa menarik pengguna dan pelanggan yang banyak itu dibutuhkan strategi pemasaran e-commerce. Hal ini karena untuk mendapatkan pengguna atau pelanggan, sebuah bisnis tidak bisa mendapatkannya begitu saja. Menarik pelanggan dan pengguna tentunya bukan hal mudah untuk dilakukan sehingga strategi inilah yang bisa membantu. Strategi pemasaran e-commerce perlu dipelajari jika ingin terjun pada bisnis online. Jadi setiap orang yang melakukan pemasaran e-commerce dituntut untuk melakukan banyak hal yang
dan tidak hanya melakukan proses penjualan, sebab setiap pelanggan perlu dipertahankan untuk selalu menjadi pembeli dan pengguna dari produk yang kita miliki. Dibutuhkan juga ide kreatif serta kemauan yang sangat tinggi dalam dunia pemasaran, tak terkecuali dalam e-commerce ini. Jadi bisa membedakan hasil penjualan yang menggunakan strategi khusus dengan bisnis yang flat saja. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ada beberapa strategi pemasaran dengan teknik baru e-commerce sebagai berikut. Yang pertama, strategi pemasaran e-commerce optimal media sosial. Media sosial hingga saat ini masih menjadi media yang paling cepat pertumbuhannya. Orang yang mengaksesnya setiap hari semakin bertambah dan selalu stabil. Informasi apapun bisa diperoleh dan dicari dengan menggunakan media sosial ini. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk maupun e-commerce yang Anda miliki. Meskipun media sosial memiliki karakternya masing-masing. Yang kedua, strategi marketing e-commerce atau content marketing. Pemasaran atau marketing menjadi salah satu kunci utama sebagai cara meningkatkan penjualan. Untuk pemasaran aplikasi atau website e-commerce ini Anda bisa menggunakan konten marketing yang isinya merupakan edukasi bagi para pelanggan atau pengguna. Dengan adanya hal ini, maka bisnis tersebut tidak hanya mencari keuntungan jangka pendek saja. Untuk membuat konten marketing yang juga merupakan edukasi bisa cukup menarik bila membuatnya dari beberapa sisi. Misalnya, niche yang spesifik, melihat sasaran audiens, serta berinovasi pada setiap konten. Pada dasarnya, ketiga hal ini bisa memperluas audiens serta meningkatkan trafik harian. Hal ini perlu terus didukung dengan adanya proses pengembangan atau inovasi yang harus selalu diasah secara terus-menerus. Yang ketiga, e-commerce marketing strategi atau SEO. Strategi berikutnya ialah search energy optimization atau SEO. Ini berarti Anda perlu membuat konten dengan kata kunci yang tepat serta menerapkan secara mendapatkan traffic yang lebih baik. Untuk strategi seperti ini biasanya lebih banyak menggunakan konten dalam bentuk tulisan. Untuk hal ini Anda dapat membuat konten yang selalu baru serta dicari oleh setiap pengguna. Anda perlu menjadi pembisnis yang up to date sehingga Anda bisa mendapatkan informasi mengenai hal apa saja yang selalu dibutuhkan oleh setiap konsumen. Strategi pemasaran e-commerce termasuk saat pandemi ini cukup efektif dalam mengembangkan penjualan Anda. Hal lain yang bisa Anda lakukan ialah dengan menggunakan SEO tools, terutama yang dipasang pada website dari produk yang Anda miliki. Keuntungan perdagangan elektronik. Keuntungan dari perdagangan elektronik jumlahnya sangat banyak dibandingkan dengan perdagangan tradisional. Ini juga menawarkan banyak peluang bagi pengecer atau pedagang, tidak hanya memiliki saluran penjualan tambahan, tetapi juga untuk membuka pasar baru, mempromosikan produk mereka, dan memperluas kemungkinan bisnis mereka. Dalam pengertian ini, perdagangan elektronik merupakan keunggulan kompetitif dan peluang bisnis yang sangat menarik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada beberapa keuntungan dari perdagangan elektronik dibandingkan dengan perdagangan tradisional adalah sebagai berikut.
Yang pertama, mengatasi keterbatasan geografis. Yang kedua, memperoleh lebih banyak pelanggan baik online maupun offline berkat peningkatan visibilitas yang dimungkinkan oleh internet. Yang ketiga, biaya awal dan pemeliharaan yang jauh lebih rendah daripada bisnis tradisional. Yang keempat, kemudahan yang lebih besar dalam menampilkan produk bagi pengusaha. Yang kelima, lebih mudah dan lebih cepat menemukan produk untuk pembeli. Yang keenam, menghemat waktu saat melakukan pembelian untuk pembeli. Yang ketujuh, optimalisasi waktu yang dikasihkan untuk bisnis dan layanan pelanggan bagi pemberi kerja. Yang kedelapan, kemudahan penerapan dan mengembangkan strategi pemasaran berdasarkan diskon, kupon, lot, dan lain-lain. Yang kesembilan, kemungkinan menawarkan lebih banyak informasi kepada pembeli. Yang kesepuluh, kemudahan menawarkan perbandingan antar produk termasuk karakteristik dan harga. Kerugian perdagangan elektronik. Ada beberapa kerugian dari e-commerce yang harus diperhitungkan sebelum memulai atau mengembangkan bisnis apapun. Namun, biasanya para wirausaha yang menggunakan e-commerce tidak mempertimbangkan beberapa kerugian dari e-commerce yang harus diperhitungkan sebelum memulai mengembangkan bisnis apapun. Mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, persaingannya jauh lebih tinggi karena siapapun dapat memulai bisnis e-commerce setidaknya dalam teori. Yang kedua, masih banyak konsumen yang enggan membeli tanpa melihat produk dan tidak mempercayai pembayaran online. Yang ketiga, biaya pengiriman mahal jika volume bisnis kecil, dan ini merupakan kerugian utama bagi bisnis kecil. Yang keempat, loyalitas pelanggan jauh lebih sulit dan membutuhkan strategi profesional. Yang kelima, mempromosikan toko online membutuhkan lebih banyak pekerjaan pribadi daripada mempromosikan toko di jalanan. Yang keenam, keamanan situs dapat membuat pemilik bisnis banyak pusing. Yang ketujuh, tidak semua produk yang bisa dijual online sama-sama menguntungkan, dan strategi pemasaran harus dinilai dengan cermat. Dan yang terakhir, konsumen ingin memiliki semuanya. Dengan harga yang terbaik, layanan terbaik, dan pengertian yang diprofesionalisasi, bersaing dengan istilah-istilah ini semakin sulit bagi perusahaan kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. Jadi saya simpulkan presentasi dari kelompok kami yaitu proses bisnis perspektif e-commerce adalah aplikasi teknologi yang mengarah pada transaksi bisnis dan alur kerja secara otomatis. Perspektif layanan e-commerce adalah alat yang memenuhi kebutuhan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan sambil meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Aplikasi e-commerce disusun berdasarkan infrastruktur teknologi yang sudah ada, yaitu kombinasi antara komputer, jaringan komputer, dan software komunikasi, sehingga menjadi informasi super high-quality. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata. Dan atas kekurangannya, kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.